Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal bashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal bashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal bashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة برحمتك Ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mu'minin. Alhamdulillah, segala puji syukur sama-sama kita limpahkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga hari ini Allah takdirkan kita dapat berkumpul bersama di dalam tempat-tempat yang di sana disebutkan nama-nama Allah, disebutkan namanya Rasulullah, diperingatkan kepada kita tentang hukumnya Allah, yang insya Allah majelis-majelis semacam ini adalah majelis yang pastinya banyak turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak turun ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita mungkin belum merasakan sepenuhnya nikmat bagaimana rasanya rahmat Allah. Kalau hujan turun, kita rasa dingin, kita rasain hawanya, kita menikmati keteduhannya. Ya, kalau hujan turun, kita bisa merasakan bentuknya terlihat, hawanya terasa dan bisa dipandang oleh mata. Ada rahmat itu tak berwujud, tapi dia bisa dirasa oleh hati yang punya rasa. Kalau kita duduk di majelis ilmu, kita duduk, kita nanya, mana rahmat Allah turun di mana? Rahmat Allah turun di sini, bisa turun di belakang, bisa turun di kanan, bisa turun di kiri, tergantung seberapa hatimu mengharapkan rahmatnya, seberapa besar hatimu menginginkan rahmatnya. Saat itulah kau bisa merasakan sentuhan dari turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuatmu semakin menjadi hamba, semakin menjadi umat, semakin menjadi orang yang mau berubah. Ya, mau berubah. Begitu kita datang ke majelis ilmu, kita ngerasain saya pengen berubah, berarti hatimu kena rahmat, berarti dirimu kecipratan rahmat, karena rahmat itu mendorongmu untuk berubah. Rahmat itu membuatmu ingin menjadi seseorang yang benar, yang baik di mata Allah dan Rasulnya. Makanya dulu di zamannya seorang wali min awliyaillah, yaitu di zamannya Al-Habib Saleh Al-Bahr, Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Dulu ada orang ya, terkenal lentenir, dia tukang minjemin duit sama orang tapi mungutin bunga ya, dipungutin ribanya. Sampai hari ini juga banyak orang yang kayak gitu. Banyak kan? Berjubah menolong, ternyata banyak juga yang menjerumuskan. Niatnya nolong katanya, tapi tahu-tahu ujung-ujungnya menjerumuskan. Auzubillah min dzalik. Baik. Dulu di zamannya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr ada orang kayak gini. Kerjaannya muter melentenirin barang.
Dari rumah ke rumah nagih utang, mengutin bayaran utangnya orang-orang yang utang sama dia. Sampai waktu dia mau nagih, orangnya nggak ada di rumah. Tahu-tahu begitu ditanya orangnya ada di mana? Orangnya ada di pengajian. Lalu pengajian mana? Itu pengajiannya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, kata dia bilang. Kalau kamu mau nagih, tagih aja ke sono, kata orang rumahnya bilang. Mikir dia, nagih ke pengajian, bodoh deh. Yang penting bayar utang. Datanglah ke majlisnya Al Habib Hasan. Begitu sampai Habib Hasan lagi ngajar nih kayak gini. Begitu dia nyampe, waduh pengajian lagi berlangsung. Akhirnya dia bilang, saya duduk di ujung aja dah. Soalnya nggak enak kalau nyari-nyari orang kan, ntar kelar bubar baru nyari. Dia duduk di ujung. Tujuan dia ngaji apa? Nagih utang. Tujuan dia datang nagih utang. Begitu dia duduk, tujuannya nagih utang. Fokusnya kagak ke buku catatan, fokusnya pada ceramahnya. Jadi begitu dia sampai niatnya nagih utang tapi dengerin ceramah, nyimak ceramah. Al Hasan lagi ceramah, ngomongin, didengerin sama dia dari belakang. Sampai kelar Habib Hasan selesai, akhirnya dia bangun, dia cari, bayar. Saya kesini capek-capek, buat apa? Buat tagih utang doang sama kamu. Bayar. Dibayar, kelar, pulang. Subhanallah, tahun demi tahun berlalu. Datang tiba-tiba waktu di mana si tukang lentenir ini yang mencatat nama-nama orang yang berhutang sama dia, tiba-tiba bunganya semua dipulangin, dibalikin. Ya kalau dulu ada si A minjem 1 juta, dibungain sama dia 1.200.000 dipulangin. Dipulangin. Nama catatannya lengkap. Namanya juga lentenir ya. Catatannya lengkap, bukunya nggak ada yang nggak ada nama yang kelewat, nggak ada. Semua dicatat. Dia catat bunganya pun ada catatannya di situ, dipulangin sama dia. Subhanallah. Semua orang yang pernah ngutang sama dia, uang bunganya dipulangin. Kelar uang bunga semua dipulangin, diterima di tangannya mereka. Besoknya meninggal dunia. Betul. Datang ngajinya berapa? Sekali. Datang ngaji sekali doang. Dia datang sekali ngaji, ngapain? Nagih utang. Ada. Orang gak habis pikir, hebat banget tuh orang. Apaan amalnya? Yang kita kenal seumur hidup lentenir, tukang narikin riba, maksudnya makein uang riba, tau-tau kok bisa di akhir hayatnya dia begitu. Beritanya nyebar, ala kulli hal sampailah ada orang yang bertanya kepada Al Habib Hasan, Bib, kok bisa Bib lentenir kayak gitu meninggalnya tapi bagus bener? Padahal kan kalau kita tahu makan uang riba sendiri dosanya uang riba, katanya gitu kan. Paling kecilnya uang riba tuh dosanya kayak zina sama ibu sendiri. Besar dosanya, nggak sembarangan, kata dia bilang. Kok bisa Beb dia meninggal begitu? Habib Hasan senyum. Ente mau tahu nggak sebabnya kenapa dia bisa wafat begitu? Pakai Allah kasih kesempatan dia buat ibaratnya tobat, ngulangin hak orang, dan dia dikasih wafat dengan keadaan yang tidak punya sangkutan apa-apa sama orang. Tahu nggak sebabnya kenapa? Kata Habib Hasan bilang, nggak tahu Beb. Dulu tahun sekian, waktu kajian aneh kapan, dia datang ke majelis aneh. Itu murid-muridnya bingung. Loh, kok Habib tahu? Memang kalau nggak percaya tanya aja Fulan, kata Habib Hasan bilang. Dia datang ke majelis aneh gara-gara mau nagih utang dia. Ente tanya sama dia datang mau nagih utang, kata dia bilang. Waktu itu dia datang, kata Habib Hasan, Allah sedang menyingkap pandanganku, aku sedang melihat rahmat lagi turun. Kalau model kelasnya Habib Hasan bin Shalih mah
rahmatnya Allah mah turunnya kelihatan sama mereka, karena dosanya mereka nggak kayak kita, amalnya mereka juga nggak kayak kita. Jadi mereka bisa tahu rahmat Allah turun kayak gimana. Lagi turun rahmat, katanya Habib Hasan, dia kecipratan. Dia kecipratan tuh gara-gara apa? Tuh waktu ngaji kagak ngapa-ngapain, fokus dengerin ceramah, belum tentu ngerti. Enggak juga abis gitu dia tobat. Tapi lihat efek yang mengantarkan dia pada perubahan. Setiap orang yang duduk ngaji pakai hati, Bu, pasti berujung pada perubahan. Kalau ada orang ngaji kagak berubah-ubah, bisa ngajinya belum pakai hati. Tapi orang ngaji pakai hati, walau seumur hidup cuma sekali, ujungnya pasti berubah. Akan ada bekas manfaat karena duduknya di pengajian, karena duduknya di majelis ilmu, karena duduknya mencari ilmu. Karena rahmat kalau udah turun pasti orang yang terkena rahmat untuk berubah. Fa insyaallah kita dari majelis, mungkin dari jamaah di sini ada yang kemana gitu ya, hadir di majelis mana, ini majelis yang kedua, bisa majelis yang ketiga, jangan-jangan buat yang rajin-rajin banget mah gitu, bisa majelis ala kulli hal. Mau majelis pertama, mau majelis kedua, mau majelis ketiga, atau majelis yang kesekian kali dari umurmu yang telah kau lalui, tapi kau harus ingat, jika kau ingin cipratan rahmat Allah mengenaimu, maka lihatlah dari majelis ke majelis, majelis mana yang mengantarkanmu pada perubahan, majelis mana yang kemudian menggiringmu pada perubahan, majelis mana yang pada akhirnya membawa kamu pada sosok yang berubah. Tentu berubahnya bukan semakin buruk, tapi perubahannya itu yang semakin baik. Fa insyaallah majelis yang kita hadiri, yang diajar oleh para habaib, para syarifat, ya, guru-guru kita, majelis-majelis yang selalu mengantarkan kita pada perubahan, membawa kita pada orang dengan akhlak yang baik. Insyaallah kita bisa dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Kita mau lanjut daripada kitab Fawaidul Mukhtar, karena sekarang kita belum penutupan ya. Insyaallah kita akan penutupan di bulan mendatang. Maka kita mau lanjut kajian kita dari Fawaidul Mukhtar. Yang punya kitab boleh buka halaman 18. Yang tidak boleh nyimak dengan seksama. Halaman Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'na bi wa bi ulumi fid dharain amin. Alladhi assasa darasan nahwi ba'da subhi ma jara fi Hadramut huwa al-Habib Ali al-Habshi wa kana yaqul kuntu muwalla'an min nahwu kathiran ولا أبتدئ التدريس بعد صلاة الصبح إلا في علم النحو حتى قامت عندي الأشياء وقلت كل يوم أبتدئ بقام زيد قام زيد جلس زيد أي بدرس النحو وكان بعض المحبين جالسا في الدرس في مجلس حنبال متكئا بسارية وأخذته السنة فإذا هو بثلاثة أنفار وجوههم كالأقمار ومتقدمهم أكبرهم قال فمر علي الأول والثاني وقبضت بذيل الأخير فقلت له أنتم أيها الثلاثة فقال الأول النبي صلى الله عليه وسلم والثاني علي بن أبي طالب فقلت له وأنا فقال أنا الحسن بن علي فقلت تريدون إلى أين قال جئنا نحضر مدرسة الولد علي فلما قصها علي قلت ما يوم أي ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مدرسي في النحو معاد بنبالي أي سوف لن نبالي. Jadi di Hadramut itu, Bu, Hadramut umumnya, ini bukan Tarimnya, Hadramut umumnya, yang pertama mendorong orang-orang untuk belajar nahu abis subuh itu Habib Ali Habsyi. Jadi di Hadramut ada pengajian
Pengajiannya bahas apa? Belajar nahwu. Mungkin ibu-ibu sebagian di sini bingung, nahwu itu apa? Nahwu itu dikenal kalau anak santri pondok pada paham sama nahwu. Karena nahwu itu adalah salah satu ilmu yang ngebantu kita para santri bisa baca buku, bisa baca kitab, gundul. Karena dia ilmu yang ngajarin kita harokat, ilmu yang bisa ngajarin kita kapan berhenti, kapan lanjut. Nah, kata lainnya, ilmu itu juga lah yang pada akhirnya menerangkan kita maksud dari Al-Quranul Karim. Nah, jadi orang kalau paham sama nahwu pasti paham sama Quran. Kalau kagak paham nahwu udah pasti nggak bakal paham Quran. Dibilang gitu. Sampai ada yang mengatakan ilmu nahwu itu adalah ilmu wasilahnya kita menuju pahamnya Quran. Kalau orang kagak paham nahwu udah pasti nggak bakal paham Quran. Jadi saya berspekulasi, Bu. Kalau Nabi SAW mengatakan bahwa datang akhir zaman, orang semakin minim kecenderungannya pada Quran, itu bisa diukur juga minimnya kecenderungan orang belajar nahwu. Karena semakin tidak adanya pelajaran nahwu, maka semakin minimlah antusias orang akan pemahaman yang ada di balik ilmu nahwu. Nah, yang dibalik pemahaman dari ilmu nahwu yang paling penting itu adalah Quran. Ya, seperti yang kita sama-sama ketahui, dulu zamannya Nabi, tulisan itu tidak ada harokatnya, bahkan nggak ada titiknya. Kebayang nggak? Nggak ada harokat, nggak ada titik. Ya, kalau seandainya ilmu itu tidak ada, ilmu nahwu nggak ada, kita mau paham bacaan Quran dari mana? Subhanallah, akhirnya adanya ilmu nahwu membuat kita bukan hanya bisa paham terkait Al-Quran, tetapi para ulama seringkali mereka menulis atau mencatat karya-karya tulisnya tanpa disertai lagi harokat. Nah, tujuannya apa? Yaitu tadi mendorong para murid-murid yang tidak paham untuk kalau mau paham maka kuncinya kau harus belajar nahwu. Nah, gitu. Kuncinya kau harus belajar nahwu. Singkatnya, kita bahas singkatnya, yang menggalakkan orang belajar nahwu, tiba-tiba di antara yang biasanya belajar nahwu private, Habib Ali bikin pengajian ngajarnya nahwu. Biasanya nahwu tuh belajarnya di kelas. Habib Ali ngajar nahwunya tuh di pengajian majlis gitu, di majlis habis subuh, orang-orang yang habis pada sholat subuh berjamaah, Habib Ali buka pengajian belajar kitabnya apa? Nahwu. Itu sepanjang nerangin tuh Habib Ali kerjaannya tiap hari ngomong qoma zaidun, jaa zaidun, roja'a zaidun, karena itu roja'a, qoma, qomu itu artinya bisa beda-beda. Nah, ilmu nahwu di situ tuh. Ilmu nahwu di situ menerangkan tentang apa maksud yang datang, maksud hari ini, maksud kemarin, dan maksud yang akan datang itu diterangin. Kata-kata semua diajarin. Habib Ali nerangin sampai katanya datang sebuah kisah. Ada orang yang hadir di majelis saya, kata Habib Ali, ba'dul muhibbin, yani orang yang cinta sama kita datang duduk. Ya, berarti ba'dul muhibbin ini orang, catat ya, bukan zuriat. Berarti dia bukan zuriat, non zuriat, bukan habaib, dia duduk majelis. Berarti kayak ibu-ibu nih. Ya. Duduk di pojok, nyari tiang, senderan. Nah, biasa ya, umum ya. Coba kita mau lihat levelnya jamaahnya Habib Ali. Ini sama jamaahnya kita sekarang. Jamaahnya Habib Ali nyari tiang, duduk di pojokan, di tengah-tengah dengerin Habib Ali lagi nerangin, ngantuk. Maka tertidurlah dia sejenak. Pada saat dia tertidur karena dia bersender ya di tiang, akhirnya dia tertidur. Tahu-tahu di dalam tidurnya itu
seolah dia terbayang. Sinah ini Bu mengantuk, jadi bisa tidur, bisa ngawang, karena bukan pules. Ini dia ngomong. Kalau kita baca di ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sinah itu apa? Tekeliep, bahasa gimana? Kaget gitu. Tahu nggak? Gimana tuh bahasa Indonesianya apa? Saya tekeliep, bener ya? Ya gitu deh pokoknya. Les dikit aja, hilang sadar dikit aja. Bukan pules, bukan tidur, bukan yang ibu lihat sampai kepala jatuh nunduk gitu. Kalau itu tidur namanya. Ini cuman sekelebat kelip gitu aja, nah, ya, kelip matanya gitu. Tiba-tiba dia datang Sinah. Tahu-tahu dia ngelihat ada 3 orang, yang mana wajahnya bercahaya seperti rembulan. Kelihatan jalannya itu 1 di depan, 2 di belakang, menyusul. Diliatin, lewat yang 1, lewat yang, begitu lewat yang ketiga, sama dia ditahan, dipegang. Mana antum? Ente orang siapa nih? 3 orang. Kamu siapa? 3 orang. Kamu bukan orang sini. Saya nggak pernah liatin kamu, katanya gitu. Kamu siapa? Dijawab, al-awwal, yang tadi pertama lewat, Rasulullah. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, kamu siapa? Ada yang dipegang. Kamu siapa? Ana Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah. Ana Hasan bin Ali. Ila ain? Ditanya, kamu mau kemana? Kamu 3 mau kemana? Kami mau datang ke majelis anak kami Ali bin Muhammad al-Habsyi. Kami mau hadir di majelis anak kami Ali bin Muhammad al-Habsyi. Makanya dia bilang, kami mau datang ke majelis al-walad, madrasah al-walad Ali. Saya mau datang ke majelisnya anak saya Ali. Begitu dia kaget bangun, ya ibaratnya nih, aduh, antara mimpi sama enggak gitu ya. Pokoknya lebih tepatnya bukan mimpi sih, tapi jadi dia kerep-rep di momen itu, dia seolah dikasih penglihatan. Ini jamaahnya Habib Ali, kerep-repannya mimpi Nabi, ngelihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ngelihat Sayyidina Hasan bin Ali. Jamaah kita. Ya, saya nggak nyalain ibu-ibu, secara penceramahnya Habib Ali di zaman itu ya. Ya, kalau sekarang penceramahnya apalah saya gitu. Nah, itu jamaahnya Habib Ali. Kerep-repannya, sekeliapnya bisa ngelihat Rasul. Bayangin, sekeliapnya ngelihat Rasul. Bangun, sadar, dia langsung datengin Habib Ali, dia cerita apa yang dia lihat tadi. Apa kata Habib Ali? Semenjak cerita itu sampai kepada saya, dulu pro kontra. Jadi Habib Ali dulu bikin pengajian itu, banyak yang menyalahkan. Katanya, ngapain bikin pengajian kayak gitu? Nggak semua orang ngerti. Audiensnya mesti lihat-lihat. Orangnya juga yang diajarin lihat-lihat gitu ya. Artinya tidak semua orang mendukung yang dilakukan Habib Ali. Emang begitu. Sekelas Habib Ali aja ada pro kontranya. Jadi kalau model kayak orang kayak kita sekarang pro kontra, itu mah udah biasa. Habib Ali juga gitu. Dulu orang-orang kontra sama yang dia lakukan, bukan pro. Jadi diantara yang pro ada juga yang kontra. Waktu yang kontra-kontra itu, kata Habib Ali, begitu cerita itu sampai ke saya, mulai dari hari itu saya kagak peduli orang mau ngomong apa. Yang saya peduli cuman apa? Mau murid saya yang datang 1, mau murid saya yang datang 2, mau murid saya yang datang 3, mau yang ngaji 10, 20, 30, 100, saya kagak peduli. Kenapa? Karena yang saya peduliin cuman Rasulullah ridho sama yang apa saya buat. Rasulullah mau hadir di majelis yang saya buat. Jadi kalau ditanya siapa pencetus ilmu nahu pertama, Ali bin Abi Thalib. Makanya kenapa Nabi Sayyidina Ali yang datang. Pencetus nahu pertama itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi orang ngambil nahu itu dari Sayyidina Ali awalnya. Jadi ada kaidah, saya nggak perlu terangin di sini. Ada kaidah yang kemudian
orang menisbatkan bahwa nahwu ini pencetus utamanya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Di situ juga kiasan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang bilang, kalau saya mau mensyarahkan kata Bismillahirrahmanirrahim, maka saya butuh 7 onta untuk mengangkut kitab saya hanya mensyarahkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun baru ba dari Bismillah, baru baknya dan titiknya doang. Kalau saya mau nerangin titiknya ba dari yang ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, saya butuh 7 onta untuk ngangkut kitabnya. Itu ilmunya Ali bin Abi Thalib. Nah, makanya Rasulullah bilang, ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Saya ini kotanya ilmu, Ali adalah pintunya. Bayangin, Bu. Nah, ini juga yang menjadi pelajaran penting bagi kita. Apa? Hari ini banyak orang yang hanya sibuk untuk menghafal Quran, tapi tidak benar-benar banyak yang sibuk memahami intisari Al-Quran. Ya. Orientasi salaf kita dulu pada saat mereka menggembleng keturunan dan anak-anaknya menghafal Quran, apa sih gemblengan yang mereka berikan? Bukan hafalannya saja, tapi yang mereka gemblengkan adalah bagaimana kau menerapkan Al-Quran dalam kehidupanmu. Bagaimana kau bisa memahami Al-Quran untuk bekal hidupmu. Tapi kalau mohon maaf kita jumpai kebanyakan hari ini, kita temukan ada rumah tahfiz ya. Tapi porsi dari rumah tahfiz yang menerangkan tentang Quran minim. Sehingga sangat saya sayangkan banyak anak-anak tahfiz tapi ngomong sama orang tuanya kurang ajar. Berarti kan dia hafal ayat tapi tidak tahu cara mengaplikasikan ayat dalam hidup. Bukan itu tujuannya dari menghafal. Karena Allah ternyata tidak pernah mengharuskan kita menghafal, tapi keharusan yang Allah berikan kepada kita, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kapan kamu mau merenung tentang Quran? Kapan mau kau pahami tentang Quran? Tuh, Bu. Jadi saya himbau kepada ibu-ibu, ya, Ustazah kalau saya mau belajar nahu bisa nggak? Bisa, cari dah guru nahu kalau mau belajar. Kalau sekarang saya mau belajar terlambat, nggak ada kata terlambat dalam belajar. Tapi kalau ibu punya anak hari ini sedang belajar, dorong mereka untuk belajar nahu. Dorong mereka untuk faham nahu. Di mana Ustazah hari gini susah nyari guru yang bisa ngajarin nahu. Itulah masalahnya. Untuk nyari guru nahu susah. Untuk nyari guru yang hari ini bisa menerangkan nahu susah. Jadi katanya gini, nahu itu capek di awal, gampang ke depan. Makanya banyak anak-anak kuat pusing. Ya, kalau sini banyak santri, anak-anak santri nih, nahu belajar mental di awal, pusing, gak hafal, susah. Apalagi kalau udah ketemu sama i'rab, aduh. Nah, ini bahasa santri yang paham. Pusing katanya, nggak ngerti. Iya, kamu susah capek di awal, tapi begitu kamu udah paham triknya, kedepannya semuanya menjadi mudah. Kamu capek ngangkat-ngangkat barangnya di depan, tapi abis gitu kamu enak-enakan. Nah gitu, itu kaidah lah kurang lebih yang bisa kita sampaikan kepada para santri. Nah ini untuk ibu-ibu, saya mau masukin anak saya pondok Ustazah, nah, boleh. Saya boleh tambahin, masukin anak pondok, jangan cuman yang dikejar tahfiznya aja. Kita juga butuh hari ini anak-anak yang tumbuh tanpa meninggalkan kitab-kitab kuning, yang tumbuh tanpa meninggalkan kitab-kitab salaf, tanpa melupakan semangat-semangat belajarnya kaum solihin. Jadi kalau sekarang cuma dicekokin Quran aja, tapi mereka tidak belajar bagaimana adabnya orang dengan Quran, adabnya mengamalkan Al-Quran dan seterusnya, hafal. Tapi seperti yang disampaikan ayat
cuman sampai di kerongkongan aja. Itu kan yang Nabi sampaikan, hari kiamat banyak orang yang fasih baca Quran, tapi ayatnya cuma nempang lewat di kerongkongannya aja, nggak ada yang turun ke hatinya. Hanya tadi ngomongnya kurang ajar sama orang tua, masih bisa salah jalannya, nauzubillah. Tapi kalau penerap Quran, benar-benar sungguh-sungguh dalam menerapkan Quran, insya Allah dijaga sama Allah. Jangankan hatinya, perangainya, jasadnya aja dilarang cacing tanah untuk memakannya. Lihat perlindungan yang Allah kasih buat orang yang hafal Quran. Tapi makanya hafalnya gimana dulu? Ini sekilas dari semangat yang ditularkan dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Fadlu talibul ilm, keutamaan daripada menuntut ilmu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala muta'allimun kaslan mujtahid fi talabil ilmi afdalu indallah min 700 abid mujtahid. Ini bicara tentang keutamaannya menuntut ilmu. Jadi kalau hari ini orang pahamnya menuntut ilmu wajib, taunya kan gitu doang. Menuntut ilmu wajib. Kita bahas sedikit urai tentang fadilahnya, keutamaannya dari menuntut ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, muta'allim kaslan, penuntut ilmu yang malas. Arti malas di sini apa? Ghairu mujtahid, tidak sebegitu antusiasnya sama ilmu dalam mencarinya. Biasa aja. Ya bukan orang, kalau kaslan beneran tuh orang yang mager belajar aja kagak mau, itu bukan penuntut ilmu. Arti malas di sini apa? Ghairu mujtahid, kagak sungguh-sungguh bener. Ciri-cirinya gimana Ustazah? Datang ke kelas duduknya paling belakang. Ini himmahnya kurang, duduk paling belakang. Atau kalau ada tiang, milihnya cari tiang, biar nggak terlalu kelihatan gitu, nyarinya tiang biar nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu menonjol lah gitu. Kalau ditanya, ente kalau belajar yang aneh mah kalau belajar demennya santai. Ini yang dimaksud muta'allim kaslan, penuntut ilmu malas, terlalu menganggap sepele. Jadi dia bukan malas dalam arti malas yang seperti anak zaman sekarang gitu, yang bisanya mager, nggak mau gerak, nggak mau, bukan. Itu di atasnya malas kayaknya itu. Ya, kalau yang sampai kayak gitu itu kayaknya di atasnya malas. Ini ghairu mujtahid, artinya dia bukan yang sungguh-sungguh banget dalam menuntut ilmu. Kenapa muta'allim kaslan afdol? Penuntut ilmu yang setengah-setengah dalam mencari ilmunya itu lebih utama di sisi Allah, ya, lebih utama di sisi Allah daripada 700 abid, 700 ahlu ibadah yang mujtahid, 700 ahlu ibadah yang rajin. Jadi satu penuntut ilmu yang setengah-setengah, ya, yang biasa-biasa aja, lebih utama di sisi Allah dibanding 700 ahlu ibadah yang rajin. 1 banding 700. Satu yang belajar setengah-setengah dibandingin 700 yang rajin ibadah. Mana yang lebih utama? 1 yang setengah-setengah nuntut ilmu lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah daripada 700 ahli ibadah yang rajin. Bayangin. Wahid. Muta'allim kaslan. 1 penuntut ilmu yang setengah-setengah hati belajarnya, ya, afdalu indallah, lebih utama di sisi Allah, min 700 abid, lebih utama di sisi Allah daripada 700 ahli ibadah mujtahid yang rajin. Artinya 1 penuntut ilmu selalu lebih unggul daripada yang cuman rajin ibadah doang. Karena ternyata cuman rajin ibadah yang tidak dilandasi ilmu, bisa jadi ibadahnya belum tentu keterima.
kita perhatiin. Indonesia, saya pernah ceramah juga di sini, saya pernah menyampaikan. Alhamdulillah kita beruntung karena majelis kita adalah majelis kombinasi yang pas. Ibaratnya kalau kopi susu semua takarannya pas. Gulanya pas, kopinya pas, susunya pas, dipaduin jadi satu. Dalam satu majelis kita bisa dapat qiraah Quran. Ada yasinnya, ada burdah atau maulidnya, kemudian ada ilmunya. Kalau kamu nengok ke beberapa majelis yang lain, mungkin ada majelis zikir. Kamu cuma diajak zikiran doang. Zikir, pas partnya ilmu nggak ada isi. Part ilmunya nggak ada isi. Ceramahnya ngarung ngidul, nggak jelas, nggak ada ilmu, nggak ada kitab. Makanya saya kalau ngajar majelis rutin, saya nggak demen kalau nggak punya kitab. Punya kitab jelas ngarahnya mau kemana, belajar apa, jadi ada yang kita pelajarin gitu. Daripada misalnya cuma ceramah-ceramah aja, kadang-kadang gitu, nggak. Nah, saya tidak membicarakan ada majelis zikir, konsentrasinya zikir, zikiran aja. Pas giliran ilmu, ilmunya part minim. Jadi ibaratnya begitu zikir 1 jam, ilmunya 15 menit. Pas 15 menit kagak ada isi. Ngomongnya ke barat ke timur dan isinya kurang manfaat. Ini paduan kalau ibarat kopi, bisa jadi kopi gulanya dikit, pahit. Karena takarannya kagak pas. Ya, zikirnya porsinya banyak, ilimnya kurang, sayang. Atau ada majelis langsung kajian ilmiah, ilmu berat, langsung bedah Quran. Ada zikir ujung kuku nggak ada zikir, langsung bedah kitab. Nah, ini baratnya lagi-lagi mungkin bisa jadi kopi paduannya gulanya banyak, manis. Manis banget. Tapi kalau kita punya cara, salaf kita, habaib kita, guru-guru kita, Sidil Habib Umar, siapa-siapa, ngasih takaran pas. Buka majelis, buka. Diawali apa? Yasin, qiraah, Quran dapat porsinya Yasin. Habis Yasin baca apa? Ya Allah, burdah, atau maulid, atau apapun itu, dapat zikir maulid, salawat kepada Rasulullah SAW, zikiran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat porsinya di situ. Wah, begitu masuk pas sesi kajian, kajiannya jelas, ceramah jelas. Orang-orang yang mungkin insya Allah yang ngaji belajar di sini, ya Anissa Travel misalnya, yang ilmunya punya sanad, ilmunya nyambung, mereka punya guru lagi, nyambung sampai ke Rasulullah SAW. Nah, porsinya pas, paduannya tidak serba kelebihan. Dikasih susu, susunya pas, dikasih gula, gulanya pas, dikasih kopi, kopinya pas. Begitu dicicip, rasanya pas. Ini porsi yang Masya Allah, Tabarakallah, yang kita dapetin ajaran salaf kita yang kembali rujukannya ke Hadramut. Rujukannya kemana? Ke Hadramut. Hadramut begini, zikiran dulu di awal, kita udah diajak, udah dibakar dulu semangatnya dalam zikir, ilmu. Jadi pembukanya doa, siap menerima ilham, menerima nasihat, menerima hikmah. Setelahnya dibuka oleh apa? Doa. Masya Allah. Dibanding hanya dengan yang ngajakin ibadah. Nah, ini ilmu, Bu, yang saya sampaikan bukan untuk menjatuhkan kajian-kajian orang. Orang punya kajian mah bodo amat. Tapi kita biar bijak dalam memilih di mana kamu duduk untuk kajian. Umpama, mohon maaf, ada kajian dia cuman buka sholat tasbih,
Bagus nggak? Bagus nggak sholat tasbih? Bagus. Tapi akan jauh lebih bagus. Akan jauh lebih bagus kalau di sholat tasbih ada ilmu. Bukan cuma sholat tasbih yang diajak. Ada ilmu. Bahas sesuatu. Jadi habis ngajakin ibadah, ngajakin ilmu. Pas. Tapi kalau cuma tasbihan aja, sementara di situ ada kajian ilmu, kamu udah tahu bandingannya mana lebih afdal, kamu udah tahu. Gitu. Umpamanya ada satu bedah kitab langsung, gak ada zikir, gak ada apa. Satu majelis ada zikir, ada bedah kitab, mana lebih afdal? Bedah kitab langsung, kalau bahasanya daging semua, daging semua, atau ada kombinasinya, ada zikir, ada ilim, mana yang lebih afdal? Zikir wala ilim? Pastinya zikir sama ilim, karena di tengah zikir, di sela-sela zikir tetap ada ilmu yang didapat. Kuncinya apa? Ilimnya benar. Jangan tadi perpaduan 1 jam, 1 jam setengah, ilimnya 15 menit. Tapi wala ada panduan kitab apapun dan ternyata yang disampaikan tidak merujuk kepada apapun kitab yang disampaikan. Misal contohnya begitu. Ini salah satu dari hadis Nabi SAW terkait keutamaan daripada menuntut ilmu. Wa qala Rasulullah SAW, man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhya bihil Islam, fa bainahu wa bainal anbiya darajatun wahidah fil jannah. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda, barang siapa yang datang kematian, yang didatangi kematian, dia sedang menuntut ilmu. Sedang menuntut ilmu dengan tujuan, niat dalam menuntut ilmunya agar bisa menghidupkan Islam. Lihat niatnya. Kenapa niatnya diperjelas? Buat kita penuntut ilmu nggak salah niat. Jadi sebenarnya tujuan menuntut ilmu apa selain menghilangkan kebodohan dalam diri? Tujuan dibalik menuntut ilmu yang benar adalah tujuannya menghidupkan Islam. Baik menghidupkannya itu di dalam diri kita sendiri, yaitu dengan menjalankan ilmu yang kita punya, atau kita mengajak orang untuk menghidupkan Islam, menyampaikan kembali ilmu itu untuk menghidupkan Islam. Jadi ilmu-ilmu yang dipelajarin punya tujuan. Apa tuh tujuannya? Liyuhya bihil Islam. Tujuannya buat semakin menghidupkan Islam. Artinya tidak punah, tetap ada, tetap jaya, tetap viral, tetap dikenal. Itu yang dilakukan sama orang-orang soleh selama ini, orang-orang berilmu selama ini. Makanya sejak 1400 tahun yang lalu Nabi kita wafat, tapi Islam masih menjadi agama nomor 1 di dunia. Sebabnya kenapa? Karena mereka para penuntut ilmu menjadi sosok yang menghidupkan Islam. Jadi ibu-ibu semua hari ini belajar, menuntut ilmu, tujuannya apa? Ingat, menghidupkan Islam. Ada yang menghidupkan Islam dengan dirinya yang berakhlak, dirinya yang menjadi orang baik, dirinya yang kemudian mencontoh budi pekerti yang baik, maka orang melihat dirinya, orang lihat Islam darinya. Atau seiring dengan dirinya yang berubah, ditambah dia punya kemampuan mengajak orang untuk berubah, bisa mempengaruhi orang juga untuk berubah, maka kemampuan ini yang harusnya menjadi sesuatu yang bisa menjadi manfaat baginya dan manfaat bagi Islam. Apa katanya? Siapa yang datang kepadanya kematian dan dia sedang menuntut ilmu dengan tujuan menghidupkan Islam, maka antara dirinya dengan para nabi
tidak ada selisih kecuali 1 derajat saja. Kedudukannya dengan Nabi hanya selisih 1 derajat saja. Bayangin. Kalau kita lihat Nabi Musa dan segala ujiannya, ngadepin Fir'aun yang model begitu, berat apa kagak, Bu? Berat. Kalau kita ngelihat Nabi Nuh dengan segala ujian dan tantangan yang dihadapinya, berat atau tidak? Kita lihat Nabi Yakub dengan ujian, beratnya rintangan yang dia hadapi, bahkan yang beliau hadapi masalahnya datang dari internalnya, masalah keluarga. Berat atau tidak? Berat. Kalau kita lihat sekarang Nabi Ayub alaihissalatu wassalam, Nabi Ayub dengan segala ujiannya,